Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa LDS TV hadir di sini, dialog hadir untuk negeri. Dan saat ini saya ada di Kabupaten Pringsewu, dan Pringsewu sendiri dipimpin oleh Bapak Bupati Haji Sujadi Sadat dan wakilnya Bapak Dr. Haji Fauji SE Eskom. Dan pemirsa, di dialog hadir untuk negeri edisi hari ini kita akan berbincang mengenai mengenal lebih jauh Kabupaten Pringsewu. Nah, pemirsa, saat ini Pringsewu disetujui menjadi kabupaten tersendiri karena perkembangan yang cukup bagus dari segi pendapatan daerah, taraf ekonomi masyarakat dan pendidikan serta mata pencahariannya. Nah, saat ini saya berada di gedung Pemda Kabupaten Pringsewu, tepatnya di kantor Wakil Bupati Pringsewu. Di sini sudah hadir Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Fauji. Iya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga. Iya. Nah, pemirsa, kita akan berbincang mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Pringsewu bersama beliau. Ini adalah salah satu kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengenal lebih jauh Pringsewu bersama Bapak Wakil Bupati. Ya. Pak Fauji, saya bisa bilang seperti itu, Pak ya? Boleh. Pak Fauji. Bicara Pringsewu dalam pandangan Bapak sendiri tentang budaya dari masyarakat Pringsewu sendiri seperti apa, Pak? Masyarakat Kabupaten Pringsewu boleh dibilang masyarakat yang banyak atau aneka ragam budayanya. Mulai dari suku budaya adat Lampung, itu juga kita artinya masyarakatnya masih sering menggunakan budaya mulai dari kegiatan-kegiatan anak mudanya, istilahnya itu yang bertabuh gitu ya, dan lain sebagainya juga ada. Kemudian ada kegiatan penggiat budaya Jawa kita banyak, Riok Ponorogo pun ada, bahkan pemerintah Kabupaten Pringsewu pun ada, misalnya pada saat Hari Wayang, itu kita juga ada memperingati Hari Wayang sedunia. Itu kita ngadain pagelaran wayang semalam suntuk. Kemudian ada festival Jaran Kepang juga ada. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan kesenian yang memang di beberapa pekon di Kabupaten Pringsewu itu aktif dilakukan latihan supaya pelestarian budaya ada. Nah, kita cukup bangga masyarakat Pringsewu dalam hal melestarikan budaya. Dan memang kita berharap Kabupaten Pringsewu jadi kabupaten budaya. Seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, Pak, dengan budaya yang begitu banyak, otomatis Pak sebagai Wakil Bupati harus banyak mengenal karakter ya, Pak ya. Iya, ini seperti apa, Pak? Perjuangan Bapak untuk bisa mengenal banyak karakter di Kabupaten Pringsewu, Pak. Jadi kita yang pasti karena keanekaragaman suku dan mengakibatkan keanekaragaman budaya. Contohnya pada saat kita pelaksanaan ada acara akad nikah suku Lampung misalnya, wah itu kan adat budayanya juga berbeda. Tetapi akhirnya itu membuat kaya Kabupaten Pringsewu didukung oleh masyarakat di sekitarnya. Begitupun pada saat misalnya ada acara-acara suro yang masyarakat Jawanya menyelenggarakan suruan ya, Pak. Suruan atau wayangan. Wah, di Kabupaten Pringsewu itu banyak. Andai kata tidak pandemi COVID, itu semalam itu bisa beberapa tempat yang bersamaan menyelenggarakan kegiatan wayangan. Nah, itu adalah semua budaya-budaya yang ada di Kabupaten Pringsewu dan dilestarikan. Gitu, Pak ya. Nah, Pak, kalau bicara Pringsewu, kan tadi disebutkan bahwa Pringsewu ini perkembangannya cukup baik ya, Pak ya. Iya. Dari segi pendapatan daerahnya, Pak. Kalau bicara pendapatan daerah, Pak, dari sisi mana, Pak? Atau segi mana yang paling besar menyumbang income atau pendapatan terbesar untuk Kabupaten Pringsewu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Kabupaten Pringsewu mulai berdiri sampai dengan sekarang, PAD kita sekarang sampai dengan 1,3 triliun
Itu alhamdulillah kita bersyukur APBD kita andai kata dibanding dengan kabupaten yang lahirnya bersamaan sama kita, bahkan mungkin usia lebih dari kita sudah bersyukur alhamdulillah. Itu juga satu cermin bahwa tingkat perekonomian di Kabupaten Pringsewu itu cukup bagus. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu ini tidak tinggi banget, ya, tidak tinggi banget, tetapi juga tidak rendah, cenderung stabil. Itu disebabkan karena masyarakat Kabupaten Pringsewu ini banyak yang berusaha di bidang UMKM atau IKM. Karena dengan UMKM atau IKM tersebut mereka penjualannya cenderung stabil, tidak seperti pabrikan ya. Kalau pabrikan itu nanti ada naik turun dolar, pengaruh gitu ya. Sementara Pringsewu banyak UKM ataupun IKM yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sehingga indeks pembangunan manusia Kabupaten Pringsewu ini di Provinsi Lampung, walaupun usia Kabupaten Pringsewu itu masih ke 12 tahun. 12 tahun. Kabupaten Pringsewu baru 12 tahun karena tahun 2008 kita dilahirkan. Itu kita sudah masuk ke nomor 4 ya. Nomor 4 dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Nah, itu juga satu hal yang menurut saya karena masyarakat Kabupaten Pringsewunya. Jadi sangat besar pengaruhnya juga terhadap income yang didapat oleh pemerintah daerah, Pak ya. Tentunya berbanding lurus itu. Iya. Nah, dari taraf ekonomi masyarakatnya sendiri, Pak, income per kapitanya kalau untuk Pringsewu sendiri itu mencapai berapa, Pak? Wah, saya belum pasti tuh ya income per kapitanya ya. Gambarannya. Tetapi yang pasti peningkatan ya, peningkatannya dari tahun ke tahun karena memang di Kabupaten Pringsewu ini masyarakatnya penuh semangat ya di dalam berusaha. Terbukti dengan banyaknya tempat wisata, banyaknya UMKM yang ada, maka itu akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu. Nah, pemirsa, kita masih akan terus berbincang di Dialog untuk Negeri, mengenal lebih jauh tentang Kabupaten Pringsewu bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Fauzi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Enjoy aja. Pemirsa, kembali lagi di Dialog untuk Negeri dan kita masih dengan topik mengenal lebih jauh Kabupaten Pringsewu, masih bersama Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Bapak Dr. Haji Fauzi. Pak, kita ke pendidikan nih, Pak. Dari segi pendidikan, Pak, di Pringsewu sendiri, di usianya yang ke-12 tahun, kalau bicara anak-anak 12 tahun itu masih belajar untuk menjadi dewasa ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, dengan produk pendidikan apa, Pak, yang ada di Pringsewu yang patut diunggulkan, Pak? Baik, terima kasih. Kabupaten Pringsewu ini kabupaten yang dari tata letak strategisnya, artinya dihapit oleh Kabupaten Pesawaran, kemudian Tanggamus dan Lampung Tengah. Ya, di sini dari sisi misalnya pendidikan SD atau sederajat ya, SMP sederajat, SMA sederajat, serta perguruan tinggi. Alhamdulillah Kabupaten Pringsewu ini juga merupakan favorit ya daripada kabupaten yang bersebelahan. Banyak yang sekolah di Kabupaten Pringsewu ini bukan hanya orang Pringsewu, tetapi oleh kabupaten-kabupaten yang
bersebelahan, baik pendidikan swasta maupun negerinya. Begitupun perguruan tinggi serta SLB. Jadi di Kabupaten Pringseu sudah komplit. Karena memang kita juga sudah memperhatikan pendidikan inklusi ya. Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tiap sekolah negeri ataupun swasta juga menyediakan, memperbolehkan orang yang disabilitas untuk sekolah di sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Pringseu. Artinya menyesuaikan. Maka mungkin ada 1-2 siswa yang memang berkebutuhan khusus di sekolah umum itu diperbolehkan juga. Pak. Masih boleh. Bahkan di beberapa perguruan tinggi juga ada yang mahasiswanya ya mahasiswa difabel ya, disabilitas. Tetapi mereka dengan kemampuan mereka, kegigihan mereka, akhirnya mereka bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Kita banyak perguruan tinggi. Kita ada 2 universitas yang ada di Kabupaten Pringseu, kemudian ada beberapa sekolah tinggi dan akademi. Sehingga Kabupaten Pringseu ya dari sisi jumlah sarana pendidikan bisa menjadi incaran dari kabupaten kota yang tidak kalah dengan kabupaten lain ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Nah Pak, kita bicara ke industri nih Pak. Bicara industri, Pringseu ini kan terkenal dengan banyak produk-produk yang mungkin masyarakat di luar Pringseu belum banyak yang tahu ya Pak ya. Iya. Nah kalau bicara industri Pak, Pringseu sendiri seperti apa Pak? Jenis-jenis produk industri yang barangkali bisa dijadikan produk unggulan Pak untuk dikenal oleh masyarakat secara luas. Iya, Kabupaten Pringseu tidak ada pabrik ya, tidak ada pabrik besar, tetapi kita ada ribuan UMKM yang ada di Kabupaten Pringseu. Bahkan di tiap desa itu saya yakin ada UMKM yang ada. Pada masa pandemi COVID ini malah mereka ditantang dan mereka bergerak dengan memanfaatkan teknologi. Jadi banyak pelaku UMKM baru pada masa pandemi COVID ini malah membuat mereka lebih eksis, ya, lebih eksis, mempromosikan produknya menggunakan media-media sosial yang ada. Dibantu oleh beberapa marketplace yang ada di Kabupaten Pringseu dan nasional, sehingga penjualan mereka bukan hanya ada di Kabupaten Pringseu. Berbagai macam dinas, contohnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian itu juga membina KWT. KWT-nya juga membina UMKM. Di mana UMKM tersebut bahkan walaupun tidak pakai nama mereka dikirim ke negara luar, tetapi mereka secara curah ataupun mentah itu bahannya dari mereka. Para UMKM kita yang di bawah binaan pertanian dan ketahanan pangan itu membina. Pada masa pandemi kemarin kan jahe, kunyit dan lain sebagainya itu kan diproduksi oleh kawan-kawan KWT, kemudian diolah, kemudian dipasarkan. Wah, itu juga menjadi andalan kemarin pada masa pandemi COVID tersebut. Nah, Pak, jumlahnya kan cukup banyak ya Pak. Iya, betul. Nah, apa tidak sebaiknya misalkan ada produk dari Pringseu itu membawa nama Pringseu sendiri Pak? Iya, betul. Jadi kita banyak UMKM di bawah binaan-binaan dinas-dinas kita, karena perikanan juga punya UMKM juga, UMKM produk olahan hasil perikanan. Wah, itu juga kita ada yang namanya Rafin, itu produknya sudah kemana-mana ya. Ada yang kulit lele, ada yang pindang dan lain sebagainya, itu dari dinas perikanan. Kemudian dari dinas pertanian alangkah banyaknya juga mereka. Kemudian juga yang melakukan misalnya peternakan ya, itu juga banyak seperti itu. Tapis-tapis kita juga banyak di sini ya, Pak ya. Di bawah maka itu Pak ya, ini saya lihat ada buku profil dan barangkali tidak semua kabupaten memiliki buku seperti ini ya Pak iya, ya? betul. Ini kan berisi tentang produk-produk IKM dari Kabupaten Pringseu ya Pak ya? Buku itu kita bawa pada saat kita pameran-pameran, terutama pada saat di luar Pringseu. Sehingga bagi siapapun nantinya setelah melihat buku profil produk UMKM kita yang ada di kabupaten, silakan mereka menjalin transaksi. Tidak lagi oleh pemerintah daerah. Silakan mereka datang langsung melihat, membuktikan. Kalau tapis mereka lihat benar nggak tapisnya, kemudian usaha harganya pun mereka bisa langsung bertransaksi dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pringseu. Seperti yang ada di belakang ini ya Pak. Ini salah satu produk
dari masyarakat IKM Pringsewu ya Pak ya? Nah, ini semua produk kita ya. Kalau kita lihat gambarannya ini sepertinya, waduh, bukan produk Pringsewu ya. Luar biasa kemasannya Pak ya. Ini produk, contohnya itu keripik pisang Robani itu udah kemana-mana itu. Jabodetabek dan Sumatera, di Indomaret, Alfamart juga banyak itu ya. Tapi itu mencantumkan nama Pringsewu tidak Pak? Nah, ada Pringsewunya, Ada ya, ininya. Pak, ya? Kemudian kayak wedang uwuh. Nah, wedang uwuh itu malah sasetan di Jogja Di itu Jogja nggak biasanya, ada. iya. Itu kan ya ibarat Daun itu hanya- banyak daun-daunnya iya, ya. daun dan kayu-kayu ya, Pak, ya. Kayu-kayu kita minumnya agak repot ya. Ini Oh, sudah ini tinggal- disaset sama mereka. seperti Begitupun itu. kopi-kopi, kita Kabupaten Pringseu kopinya nggak banyak, tetapi kita ngolah kopi ya. Itu kelebihan dari masyarakat di Pringsewu ya Pak ya? Kabupaten Pringseu. Jenis-jenis pisang itu banana chip, kemudian jamur, ini berbagai macam kopi, macam-macam ya. Walaupun bukan hanya kopinya nggak banyak dari Pringseu ya, mungkin dari Tanggamus dan. Tapi kreativitas masyarakatnya yang patut dihargai ya Pak ya? Nah, itulah kelebihan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Pringseu. Ini kelanting, ada kelanting getuk. Nah, jadi kalau kelanting biasa ya mungkin agak keras, tapi kelanting getuk agak gitu ya, lebih lembut lunak ya Pak ya? Iya. Ini ada gula aren jahe. Jadi gula aren jahe. Wah, tambah mantap itu Mantap ya. ya Pak ya? Kecap, dan ini produk-produk KWT yang di bawah ini. Oh gini Pak ya? Ya, KWT kita mulai dari ada jahe, kemudian Kunyit ya, kunyit, Pak ya. dan kencur dan lain sebagainya. Ini produk-produk KWT kita. Nah, Pak, masyarakat sendiri Pak yang barangkali ingin mendapatkan produk ini Pak, apa ada stand khusus atau mungkin pemerintah daerah sendiri memfasilitasi semacam wadah khusus gitu Pak? Iya, kita melalui Dinas Koprindak, Koperasi Pendidikan Perdagangan, seperti tadi ada buku profil dan lain sebagainya. Kita mencoba menjalin kerjasama dengan yang lainnya ya. Di Bandar Lampung ada, kita coba pasarkan juga, dijalin kerjasamanya. Bahkan kemarin kita ada pelatihan kerjasama dengan Sofi ya. Sofi juga supaya bantu marketplace Sofi ya, supaya mereka membantu memasarkan produk-produk kita. Bahkan kemarin kita juga mengadakan kegiatan seperti belajar ekspor tentang produk-produk. Nah, itu juga kita berikan kesempatan masyarakat untuk belajar. Jadi masyarakat Pringsewu sendiri merasa terbantu ya Pak dengan perhatian yang diberikan oleh Pemda sendiri Pak ya? Ya, alhamdulillah. Iya Pak. Nah Pak, kita ke pertanyaan lain Pak seputar wisata yang ada di wilayah Pringsewu. Nah mungkin tidak banyak yang tahu, mungkin hanya sebagian yang tahu. Sekarang untuk wisata Kabupaten Pringseu kita memang tidak punya laut ya, tetapi kita banyak tempat-tempat wisata baik itu buatan maupun memanfaatkan alam yang ada. Mulai dari Gading Rejo, Pringseu, Pagelaran, Sukoharjo, kemudian masuk ke Ambarawa dan lain sebagainya, itu banyak tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Pringseu memanfaatkan alamnya. Mulai misalnya di Gading Rejo, itu kita ada beberapa tempat wisata. Mulai dari BMJ, bagaimana santainya kalau kita ngopi di BMJ ya. Apa itu Pak, kalau boleh tahu BMJ Pak? BMJ itu Bukit apa ya namanya ya, itu daerah wisata, tetapi pohon-pohon besar itu tempat kita santai, duduk di situ, memandangi gunung dan area persawahan. Kemudian ada juga kita Taman Sabin, itu tempat bagaimana masyarakat bisa menikmati sawah, kolam dan tempat-tempat santai. Ada juga Guestwood di situ. Itu di Gading Rejo saja itu ada 3, belum lagi kita ada Telaga Gupit. Nah, jadi masyarakat kita bisa, bahkan Pesawaran Bandar Lampung itu berwisata banyak di kita. Pringsewu ya Pak? Pada saat Natal beberapa waktu sebelum COVID, itu di Natal tahun baru di Gupit itu bisa 2.000-4.000 orang. Jadi pada itu saat juga malam menyumbang income ya? Kita tidak melihat itunya ya, tidak melihat ke situ tetapi ya, Pak, kita melihat dampak dari masyarakat kita. Paling tidak mereka mengenal Pringsewu karena memiliki mereka tempat, datang, insya Allah kan mereka ada transaksi, misalnya belanja, makan. Nah itu yang kita lihat. Itu baru di Gading Rejo. Belum lagi di Pringseu, kita ada Talang Indah, kemudian ada taman-taman sawah yang memang ada, kita ada kemudian
Kampung BW, dan beberapa tempat lainnya juga kita ada di sini. Cukup banyak Pak ya? Dan yang terbaru kita ada bendungan, ya. Bendungan Wais Kampung ini berdampak pada pembentukan Pokdarwis di sekitar bendungan itu. Ini sudah berdiri sekitar 5 Pokdarwis yang ada di sekitar bendungan. Kalau bendungan itu kan sebenarnya proyek ya, proyek nasional, bukan tempat wisata. Iya. Tetapi orang nggak salah datang ke sana ingin melihat hasil pembangunan oleh pemerintah. Yang berdampak di sekitar-sekitar tersebut, itu banyak sekarang tempat-tempat wisata. Main perahu, kita ke sana, nyebrang, ada tebing Brexit. Kalau orang sering ke Jogja, ada tebing Brexit di Jogja. Nah ini nggak usah jauh-jauh, ada di Pringsewu. Kalau orang di Kiluan itu naik perahu, kita di sana juga bisa naik perahu di bendungan. Dari Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, kita ke Kecamatan Pagelaran Utara. Naik perahu saja, itu juga ada ke Bukit Diaroma misalnya. Ada beberapa tempat-tempat wisata yang masyarakat kalau kita Sabtu dan Minggu mungkin bisa dilihat alangkah banyaknya para pesepeda. Bukan cuma dari Pringsewu, kelompok-kelompok sepeda Sabtu dan Minggu macet Pringsewu ini karena mereka rombongan mau main ke seputaran bendungan. Bahkan sampai ke jembatan. Nah jembatan di Kabupaten Pringsewu, jembatan yang insya Allah terpanjang di Lampung ya. Nah itu gambarannya, sehingga orang penasaran dan pengen melihat yang mana sih jembatannya. Nah itu. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, kehadiran Presiden Jokowi ke Pringsewu kemarin Pak di awal bulan September ya Pak ya. Nah, apa Pak dampak yang cukup besar dirasakan oleh pemerintah daerah sendiri termasuk masyarakat Pringsewu Pak? Kehadiran Pak Jokowi dalam rangka meresmikan Bendungan Wais Kampung, sehingga masyarakat nasional dan internasional mengetahui adanya bendungan di Kabupaten Pringsewu. Dampaknya seperti itu. Kemudian dari bendungan tersebut terdampak bagi pembangunan air, penyediaan air bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Karena sebagian air yang ada di bendungan tersebut untuk menyuplai air PDAM bagi warga yang ada di Kabupaten Pringsewu. Kemudian nanti kita upayakan di situ ada tempat-tempat olahraga, baik itu dayung dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi atlet-atlet dayung. Kita berharap nanti olahraga dayung itu pusatnya nasional pun itu ada di Kabupaten Pringsewu. Itu juga sebagai daya tarik wisata untuk mereka hadir di Kabupaten Pringsewu. Ya, Pak ya. Nah pemirsa, masih di Dialog untuk Negeri, tapi kita akan jeda. Setelah pariwara berikut kita akan kembali lagi. Enjoy aja. Pemirsa, kita kembali di Dialog Hadir untuk Negeri dan masih bersama Wakil Bupati Pringsewu, Bapak Dr. Haji Fauzi, seputar mengenal lebih jauh tentang Kabupaten Pringsewu. Pak Fauzi, bagaimana dengan pemuda dan bagaimana dengan pemuda sendiri dalam bermasyarakat di Kabupaten Pringsewu, Pak? Baik, pemuda-pemuda yang di Kabupaten Pringsewu
karena mungkin memang transportasi kita ke daerah luar Jawa itu beberapa bus ya, itu langsung ke Bandung, Jogja dan lain sebagainya. Itu juga berdampak terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat ataupun pemuda yang ada di Kabupaten Pringsewu. Kita cukup bangga sebenarnya dengan masyarakat dan pemuda di Kabupaten Pringsewu, kreativitasnya dalam banyak hal. Contoh di tempat wisata itu banyak anak-anak muda yang memang memiliki ide-ide yang mungkin mencontoh dari tempat lain gitu kan. Kalau kita tanya kenapa? Oh ya, karena mereka sudah melihat di tempat lain. Begitupun misalnya di tempat untuk mereka UMKM itu juga karena mereka mencontoh di tempat lain. Begitupun kegiatan-kegiatan lingkup pemuda sendiri. Karena mereka misalnya hobi olahraga, maka banyak persatuan-persatuan olahraga yang memang bergerak. Mulai dari basket, voli, itu mereka juga sudah menyelenggarakan baik itu pertandingan persahabatan maupun pertandingan-pertandingan yang kalau tidak COVID itu mungkin sudah luar biasa ya Pak ya. Full kegiatan di Kabupaten Pringsewu ini. Itu pun para pemudanya yang memberikan semangat mereka untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Begitupun dengan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ataupun komunitas di Kabupaten Pringsewu itu lebih dari 70 komunitas yang ada. Baik itu suku, agama, hobi dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau pada saat kegiatan halal bihalal mungkin kegiatan apa? Halal bihalal lintas agama, lintas ormas, lintas segala macam. Itu kegiatan yang ada di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuannya mereka bagus. Kegiatan-kegiatan sosial kepemudaan, baik itu berbagi nasi, berbagi air, bantuan rehab-rehab, masjid dan lain sebagainya itu juga banyak. Luar biasa Pak ya. Kelompok-kelompok motornya yang kata kita kesannya mereka mewah itu tidak, ternyata mereka kadang-kadang juga membantu masyarakat yang misalnya berbagi nasi dia ikut-ikutan juga, rehab rumah juga dia ikut-ikutan atau bedah rumah. Ada yang kebakaran dia juga membantu. Nah itu masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu. Luar biasa Pak ya pemudanya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Pak, Pringsewu dengan pandemi Pak, seperti apa dampak yang dirasakan Pak? Iya tentunya ada negatif dan positif. Tidak bisa kita pungkiri ya. Mungkin dengan pandemi kita belajar bagaimana berperilaku hidup sehat. Ekonomi turun, betul. Secara inflasi kita juga ya berdampak ya, ekonomi kita turun. Tetapi secara Provinsi Lampung kita agak lumayan, tidak jatuh ya. Bahkan ada hal yang positif tadi ya, gara-gara pandemi malah usahanya maju. Lebih banyak kreatif ya, lebih kreatif karena dipaksakan mereka harus nggak bisa dagang langsung ke pasar, harus pakai internet, harus pakai medsos. Dan ternyata lakunya lebih kalau dibanding mereka harus berjualan secara langsung di pasar atau secara langsung. Banyak kita KWT kita juga usaha kenapa? Diawali dari pandemi COVID, suaminya nggak bisa kerja, kemudian ya akhirnya kacau. Nah mereka ikut KWT, akhirnya berusaha, ya akhirnya barangnya bisa terkirim kemana-mana. Itu banyak hal-hal positif yang saya dapat dari COVID tersebut. Ya negatifnya juga ada. Tapi ayolah kita ambil yang positifnya terhadap aja, Pak, ya? Banyak hal. Untuk kemajuan ya Pak ya? Iya betul. Pak, boleh tahu Pak, filosofi hidup dari seorang Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Fauzi? Boleh diceritakan ke pemirsa barangkali Pak? Iya. Ya kita mengalir saja lah ya, seperti air mengalir saja dalam kehidupan ini. Kita terus saja berbuat, yang pasti tidak ada hal yang sia-sia dari yang kita lakukan. Yakin-yakin saja semua orang menilai, dan yakin-yakin saja akan ada balasan apapun yang kita lakukan. Jika kita berbuat baik, insya Allah baik-baik juga, dan ya mungkin sebaliknya. Jadi tetap saja berbuat tanpa harus ada penilaian dari siapapun. Seperti itu Pak ya. Ikhlas intinya Pak ya. Ikhlas melakukan segala sesuatunya. Oke. Nah Pak, terakhir Pak, kan ada istilah di balik sukses seorang pria hebat
Itu ada support system dari sosok yang luar biasa. Nah, kalau boleh sebutkan Pak, siapa Pak kira-kira sosok luar biasa sampai Bapak berada di titik saat ini? Ya, secara otomatis kalau kita di dalam keagamaan, tentunya doa orang tua ya. Doa orang tua, mungkin dulu orang tua niat doanya sehingga saya bisa seperti ini. Dan juga ya keluarga ya. Nah, keluarga kita yang ya mensupport kita. Jadi orang tua dan keluarga itu menentukan kesuksesan siapapun. Termasuk Bapak? Ya, termasuk saya diri sendiri. Okay. Terakhir Pak, barangkali ada pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu khususnya dan masyarakat Lampung secara umum Pak. Saya mengajak untuk kita semua, seperti kita sadari bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Teruslah berbuat, walaupun kita tidak bisa berbuat banyak, walaupun kecil, bermanfaat bagi yang terkecil. Tidak harus berbuat untuk banyak orang, sehingga kita tidak, artinya kita bisa melaksanakan. Kalau kita berpikir untuk banyak orang, mungkin keterbatasan kita. Tapi kalau kita, oke, ada sekian, kita berbuat apa, ya berbuat saja. Tidak harus menunggu besar atau Seperti menunggu itu, banyak, Pak, ya. Kemudian kita baru berbuat. Seperti itu Pak ya. Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak untuk bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Pringsewu dan sukses juga untuk karir Bapak Dr. Fauzi. Amin. Terima kasih dah pemirsa. Kita tutup dulu acara di edisi hari ini di Dialog Hadir untuk Negeri, mengenal lebih jauh Kabupaten Pringsewu bersama Wakil Bupati Bapak Dr. Haji Fauzi. Saya Biwan, terima kasih dan wassalamualaikum.